Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kelompok 5 akan menjelaskan mengenai peristiwa G30 SPKI. Berikut ini adalah anggota-anggota kami. Yang akan dibahas pertama adalah latar belakang peristiwa G30 SPKI, penumpasannya, dampak dari G30 SPKI, dan terakhir adalah kesimpulan. Pertama, aku akan menjelaskan mengenai latar belakang. Nah, G30 SPKI ini dilatar belakangi oleh TNI AD yang masih tidak bisa menerima keberadaan PKI. Nah, TNI AD itu menolak konsep Nasakom yang telah dibuat oleh Soekarno karena dianggap hanya menguntungkan pihak PKI saja. Hal itulah yang memicu ketidakharmonisan hubungan antara TNI AD dan PKI, dan pertentangan ini juga turut melatar belakangi peristiwa G30 SPKI. Lalu selanjutnya di awal peristiwa. Jadi pihak PKI sebelum melaksanakan pemberontakannya, dia melakukan beberapa tindakan sebagai berikut. Pertama, PKI membentuk biro khusus di bawah pimpinan Syam Kamaruzman, dan tugas biro ini adalah merancang dan mempersiapkan perebutan kekuasaan. Kedua, menuntut dibentuknya angkatan kelima yang terdiri atas buruh tani yang dipersenjatai. Ketiga, melakukan sabotase, aksi sepihak, dan aksi teror. Salah satu contohnya adalah sabotase terhadap transportasi kereta api yang dilakukan aksi buruh kereta api pada Januari-Oktober 1964. Keempat, melakukan aksi fitnah terhadap ABRI, khususnya TNI AD yang dianggap sebagai penghambat pelaksanaan program PKI, yaitu dengan melancarkan isu Dewan Jenderal yang tidak bisa bertanggung jawab dalam menjalankan jabatannya. Yang kelima, melakukan latihan kelimeteran di Lubang Buaya Pondok Gede, Jakarta. Oke, setelah tadi awal peristiwa dan persiapan PKI sudah matang, nah maka para pemimpin PKI pun melaksanakan segala rancangan untuk melakukan perebutannya yang dilaksanakan pada 30 September. Gerakan untuk merebut kekuasaan dari pemerintah RI yang saat ini didahului dengan penculikan dan pembunuhan terhadap jenderal-jenderal TNI AD yang dianggap anti PKI. Gerakan 30 September 1965 dipimpin oleh Letnan Kolonel Antung, Komandan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa, yaitu pasukan pengawal presiden. Dan berikut ini merupakan foto para pahlawan kita, jenderal kita yang telah gugur dalam aksi pemberontakan G30 SPKI ini. Dan dari peristiwa tersebut pun pemerintah Republik Indonesia berupaya untuk melakukan penumpasan. Tanggal 1 Oktober 1965, beberapa tempat penting seperti RRI dan Telkom yang diambil alih oleh PKI pun bisa diperebutkan kembali, dan di hari yang sama Mejen Soeharto mengumumkan beberapa hal penting. Salah satunya penumpasan G30 SPKI oleh Angkatan Militer. Dewan Revolusi Indonesia telah didemisioner dan mengajukan kepada rakyat agar tetap tenang dan waspada selama terjadinya pemberontakan tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 2 Oktober 1965, pasukan RPKAD berhasil menguasai kembali Bandara Halim Perdana Kusuma. 3 Oktober 1965, atas petunjuk anggota polisi bernama Sukitman, berhasil ditemukan sumur tua yang digunakan untuk menguburkan jenazah para perwira AD. Dan yang terakhir, pada tanggal 5 Oktober 1965, jenazah para jenderal AD dimakamkan dan mendapat penghargaan sebagai pahlawan revolusi. Nah, adapun dampak dari peristiwa pemberontakan G30 SPKI tersebut, yang sudah pasti situasi politik waktu itu semakin memanas dan mencekam, apalagi banyak tuntutan rakyat untuk pemerintah membubarkan
PKI yang belum terpenuhi, ditambah juga ekonomi yang memburuk, rakyat pun sulit untuk mendapatkan kebutuhan pokok, dan secara politik telah lahir peta kekuatan politik baru yaitu tentara AD, dan kekuasaan dan pamor politik Presiden Soekarno pun kian memudar. Adapun hikmah atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah G30 SPKI tidak bisa atau gagal dalam usahanya untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila ini memang kokoh. Itulah sebabnya pada tanggal 1 Oktober 1965 merupakan titik tolak kehancuran PKI dan kemenangan Pancasila dijadikan sebagai hari kesaktian Pancasila. Baik, mungkin sudah cukup dari kelompok kami dalam menyampaikan peristiwa G30 SPKI. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan mengenai peristiwa G30 SPKI ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.